Marilah kita dengarkan tilawah dari Ananda Abil Ibrahim Setiawan. Kepada Ananda Baim, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ Sadaqallahul azim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita untuk sama-sama berkumpul dalam ruang Zoom meeting ini. Semoga setiap waktu yang kita sisihkan, setiap tenaga yang kita kerahkan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tabungan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon bantuannya Ustaz kalau seandainya suara saya nanti agak putus-putus atau tidak jelas, dikasih tahu aja Ustaznya. Ustaz, ini agak sedikit terputus-putus, Ustaz. Tes suara. Ya, mulai Ustaz. Ya. Sekarang bagaimana? Udah mulai normal? Iya, Ustaz, normal, Ustaz. Baik, saya lanjut ya. Nanti kalau putus-putus lagi kasih tahu aja Ustaz ya. Biar nanti saya ya, saya langsung respon. Baik. Sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, pada hari ini merupakan pertemuan pertama dari 4 sesi yang direncanakan oleh panitia ya. Yes, ini ada agak suara ya, sesi pertama mengenal lebih dekat tentang dunia fikih muamalat. Dalam kesempatan yang pertama ini kita akan coba paparkan beberapa hal yang terkait tentang dunia muamalat. Mohon maaf ada iklan sebentar lewat tadi. Baik,
pertemuan ini kita akan coba menggali tentang hal-hal yang berkaitan tentang dasar-dasar di fikih muamalat. Silakan peserta sekalian dilihat ke halamannya. Ya, yang pertama adalah syumuliyatul Islam. Apa itu syumuliyatul Islam? Ya. Islam ini adalah agama yang universal. Satu hal yang harus kita yakini bahwa agama kita itu adalah agama yang mencakup dan membahas semua sisi kehidupan manusia. Tidak ada satupun kehidupan manusia kecuali pasti Islam hadir memberikan aturan dan juga bagaimana tata cara kita menjalaninya. Ya. Maka tidak ada satupun sisi kehidupan, karena bayangkan dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu baik kita di rumah, mau kita di sekolah, mau kita di kantor, mau kita di pasar, mau kita di parlemen, mau kita dimanapun, Islam hadir memberikan arahan dan acuan bagaimana cara kita menjalaninya. Maka termasuk juga dalam bab fikih muamalat yang nanti akan kita bahas, di mana ia sangat berkaitan tentang dunia perekonomian, dunia transaksi, yang mana pada hari ini menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia gitu ya. Maka ini sebuah keyakinan yang harus mendarah daging dalam diri kita. Jangan sampai nanti ada anggapan, kok tiba-tiba kita bahas masalah ekonomi ya, kok kita tiba-tiba bahas masalah sosial ya, kok kita tiba-tiba bahas masalah politiknya dalam masalah agama Islam, karena semuanya juga diajarkan dalam Islam. Maka jangan khawatir, jangan pernah merasa heran, karena Islam pasti akan menyentuh semua sisi kehidupan manusia itu gitu. Justru hanya orang-orang yang keliru yang menganggap bahwasanya Islam ini hanya mengurus masalah ibadah saja, masalah kita di masjid saja, tidak mengurus dalam masalah kita bagaimana kita di pasar, tidak mengurus bagaimana cara kita nanti di dunia sosial, tidak mengurus bagaimana dunia kita di bidang politik dan lain-lainnya. Maka pemahaman kita yang harus kita buka terlebih dahulu. Nah, Islam adalah agama universal, pembahasannya mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Dia membahas masalah agama dan juga negara. Dia juga membahas masalah pemerintahan dan juga rakyat. Dia juga bahas masalah jihad dan juga dakwah, serta kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Jadi memang cara pandang kita yang harus kita perluas, bahwa memang agama kita ini adalah agama yang mengatur semua sisi kehidupan manusia. Kalau kita sadar dan yakin Islam itu mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka kita nggak akan heran nanti ternyata dalam sisi muamalat pun, dalam sisi transaksi kita sebagai manusia, Islam juga hadir di sana. Nah, sebagai tambahan lainnya, satu hal yang harus kita yakini, ajaran Islam ini sudah sempurna dan agung, namun ia menunggu para tokoh, para rijal yang akan menampilkan keagungan agama ini untuk umat manusia. Ya, jadi memang Islam itu sudah sempurna semenjak dia diturunkan dari dahulu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya. Nah, tetapi bagaimana kesempurnaan itu tidak akan pernah nampak kalau tidak ada orang-orang yang menampilkan keindahannya itu, keagungannya itu. Siapa itu? Ya kita, kaum muslimin ini, yang seharusnya menampakkan keindahan Islam itu kepada kaum muslimin yang lain, atau kepada dunia secara umum. Makanya ada sebuah ungkapan itu mengatakan apa? Ma'a'azama hadzal din law kana lahu rijal. Alangkah agungnya agama ini kalau saja di dalamnya ada tokoh-tokoh besar, ada orang-orang yang siap menunjukkan bagaimana kebesaran dan keagungan agama ini. Jadi memang Islam itu sudah sempurna, cuma yang kurang adalah siapa? Orang-orang yang menampakkan keagungan dan kesempurnaannya itu. Siapa itu? Ya mudah-mudahan itu bisa jadi ya bisa jadi kitalah orangnya ya. Salah satunya adalah kita. Ya coba bayangkan kalau dahulu ketika Islam itu turun ada Nabi Muhammad diikuti oleh para sahabatnya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan seterusnya. Mereka hanya mencoba mengamalkan Islam itu secara baik. Tapi begitu mereka mengamalkannya, justru orang-orang setelahnya menjadikan mereka sebagai contoh gitu. Nah, kita pun juga seperti itu sebagai seorang muslim. Kalau kita amalkan ajaran agama kita ini dengan baik dari sisi ibadahnya, muamalahnya, dan segala macamnya, niscaya kemudian kita akan menjadi orang yang secara tidak langsung memperlihatkan bagaimana indahnya Islam ini bagi seluruh umat manusia. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini cakupan agama Islam yang kita yakini selama ini. Ada bidang akidah namanya. Ada juga syariah, ada akhlak. Ya, kalau akidah kita sama-sama tahu itu berkaitan tentang keyakinan. Kalau syariah itu berkaitan tentang bagaimana amal perbuatan kita sehari-hari, dan akhlak itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, di sini yang mau kita jadikan fokus pembahasan kita adalah dalam bidang yang berkaitan tentang dunia syariah. Ya, karena sebenarnya syariah inilah yang berkaitan tentang perbuatan manusia. Ya, kita lihat apa saja cakupan syariah itu. Nah, ini dia. Teman-teman sekalian, Ibu dan Bapak Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita misalkan belajar dalam bidang syariah, tentu nanti kita akan bertemu dengan yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih. Nah, di dalam ilmu fikih, kalau kita buka kitab fikih, kita akan menemukan pembahasan-pembahasan seperti ini ya. Ada namanya nanti fikih ibadah, ya. Selain fikih ibadah nanti ada namanya fikih muamalah, ada fikih nikah, ada fikih hubungan antar negara, ada fikih qada gitu ya, peradilan. Nah, kenapa? Ya, inilah semuanya cakupan dunia fikih yang mau kita bahas. Ternyata kalau kita belajar masalah syariah fikih, itu tidak hanya sesuatu yang kita anggap seperti ibadah saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita kenal ada wudhu, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Ternyata itu hanya mewakili satu di antara sekian banyak pembahasan fikih yang ada. Di dalamnya juga ada pembahasan tentang muamalat atau yang berkaitan tentang transaksi di antara sesama manusia. Ntar juga nanti ada pembahasan masalah nikah. Ada juga tentang hubungan antar negara, alaqatud dauliyah. Kemudian juga ada perurusan masalah qada, masalah peradilan. Dan semua dari Islam, coba bayangkan. Jadi memang dalam Islam itu semua sisi kehidupan manusia itu dibahas semuanya, tidak ditinggalkan satupun sisi kehidupan mereka, kecuali pasti Islam hadir memberikan solusi dan jawaban di sana. Nah, cuma yang menarik di sini adalah, nah coba kita lihat, nah fikih itu kadang-kadang fokusnya di ibadah saja, belum beralih ke ranah muamalah. Tetapi kalau kita perhatikan buku para ulama, mereka seringkali memulai kitab fikih itu dengan fikih ibadah. Setelah fikih ibadah, baru mereka memulainya dan melanjutkan dengan fikih muamalah. Setelah mereka bahas fikih muamalah, baru mereka bahas tentang masalah nikah. Nah, kenapa urutannya seperti itu? Karena memang urutan itu punya filosofinya. Dimulai masalah ibadah, karena memang tujuan kita diciptakan ke muka bumi adalah untuk ibadah. Nah, orang kalau seandainya ibadah sudah betul, nah dalam kehidupan sehari-hari orang pasti butuh yang namanya bermuamalah, ya, melakukan transaksi dengan siapapun. Nah, setelah dia bermuamalah, pasti dia melakukan pernikahannya. Orang biasanya pasti urutan seperti ini yang biasa dilakukan. Nah, makanya kenapa pembahasan fikih muamalah masuk dalam pembahasan syariah? Ya, karena memang dia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari pembahasan fikih secara global. Nah, baik, sekarang kita lihat lanjutannya. Nah, saat ini minimal ada dua bidang keilmuan yang mengalami perkembangan sangat cepat. Ya, ada dua bidang keilmuan yang mengalami perkembangan luar biasa dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, tahukah kita semua apa dua ilmu itu? Nah, ini dia, saya kasih bocorannya. Yang pertama itu ilmu kedokteran. Ya, coba bayangkan, bandingkan ilmu kedokteran di tahun-tahun sebelumnya pasti lebih maju di tahun sekarang. Bahkan begitu banyak penemuan-penemuan kedokteran, bahkan penemuan alat-alat kedokteran yang sampai sekarang itu sungguh luar biasa. Nanti akan kita temukan zaman sekarang itu tentang ada hukum namanya bayi tabung lah, ada namanya hukum tentang transplantasi organ-organ tubuh lah gitu kan, donor anggota tubuh dan lain-lain. Itu kan semuanya permasalahan kedokteran kontemporer yang dia butuh, kalau kita kaji dalam masalah agama, yang dia semua butuh kepada penjelasan agama, itu boleh atau tidak, ini halal atau haram, ya. Ada nanti namanya cloning misalnya, seperti itu. Dan semua hal itu butuh penjelasan bagaimana agama ini memandang permasalahan seperti itu. Tidak mungkin ada satupun sisi kehidupan tadi kecuali Islam harus memberikan hukum dan penilaian di sana. Itu yang pertama. Jadi masalah ilmu kedokteran itu yang sangat banyak berkembang pada hari ini. Adapun yang kedua, yang kedua adalah ilmu ekonomi dan perbankan, yaitu yang berkaitan tentang bagaimana transaksi hubungan antara manusia dengan yang lain. Ya. Dalam ilmu ekonomi dan perbankan kita menemukan bagaimana transaksi yang dilakukan di zaman sekarang itu sungguh luar biasa. Apalagi semenjak zaman internet sekarang gitu ya. Semenjak zaman internet sekarang transaksi itu sudah semakin berkembang, dan semenjak ada institusi bernama lembaga keuangan, baik katakanlah itu bank ataupun lembaga asuransi atau nanti ada pasar modal dan lain-lain, itu semua membuat dan transaksi manusia di zaman sekarang itu justru makin terus berkembang dan mengalami perkembangan luar biasa. Nah, setiap transaksi itu kan butuh penilaian hukum. Apakah syariah membolehkannya atau tidak? Atau bagaimana syariah menilai? Kalau dia salah, bagaimana yang betulnya? Nah, di situ penting ilmu syariah itu hadir untuk menilai apakah transaksi itu, muamalat itu diterima oleh syariat atau tidak. Nah, ini dia, kita berikan gambaran ya. Jadi memang ada dua bidang ilmu ini, yang pertama ilmu kedokteran, yang kedua ilmu ekonomi dan perbankan. Ya. Nah, yang kita bahas nanti berkaitan dengan yang nomor 2 ini. Adapun yang ilmu kedokteran mungkin barangkali pemateri lain yang akan menyampaikannya. Tapi karena materi kita kaitan dengan fikih muamalat, nah maka dia akan berkaitan dengan poin yang nomor 2 ini. Nah, baik, Islam mewadahi ya. Nah, dasar pemahaman ekonomi dan pola transaksi akad sesama manusia lewat wadah pembelajaran yang namanya fikih muamalat. Ya, jadi kalau kita mau membahas, mau kita mengkaji kira-kira
dalam masalah akad-akad transaksi yang dilakukan oleh semua manusia, kira-kira Islam membahasnya di mana? Oh, ada itu di pembahasan syariah atau lebih spesifiknya dalam ilmu fikih. Nah, dalam ilmu fikih pun dibagi-bagi, ada fikih ibadah, fikih nikah. Nah, ini tentang fikih muamalatnya. Jadi sebenarnya Islam itu sudah punya solusi permasalahan yang kita kaji pada hari ini. Dan memang sebenarnya pembahasan tentang fikih muamalat itu baru mulai muncul bergeliat kembali semenjak tahun 90 ke atas ya. Adapun 90 ke bawah itu masih sangat minim sekali orang berbicara tentang masalah itu. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, bagaimana dengan kendala mempelajari fikih muamalat? Sekarang kita coba lihat apa kendalanya orang zaman sekarang itu ya, atau beberapa tahun ini ketika mereka mau mempelajari tentang fikih muamalat. Karena memang fikih muamalat ini bagi kita yang usianya mungkin sudah 30 atau 40 tahun ke atas pasti tahu di zaman-zaman dahulu itu tuh pembahasan fikih muamalat ini sangat tidak begitu populer ya. Ya, tidak begitu populer sehingga ketika zaman sekarang oleh orang sudah mulai mengangkatnya sebagai sebuah pembahasan, itu kadang-kadang ada yang merasa agak aneh gitu ya. Nah, maka sekarang kita lihat apa saja kendala kalau orang pada hari ini mempelajari tentang fikih muamalat. Ya. Yang pertama kendalanya adalah pembelajaran fikih yang hanya terhenti pada bab ibadah mahdhah saja. Ya, ibadah mahdhah. Ya, dan Islam itu baru dipahami sekadar ibadah ritual. Ya, ibadah ritual ya. Jadi kalau orang bicara Islam itu apa? Islam itu ya masjid. Islam itu ya apa? Zikir. Islam itu apa ya? Salat. Islam itu apa ya? Puasa. Seolah-olah kalau transaksi di pasar bagaimana? Nah, gimana ya? Seolah-olah itu bukan bagian dari ajaran Islam. Bagaimana Islam mengajarkan tentang kejujuran, bagaimana Islam mengajarkan tentang tidak boleh menzalimi, tidak boleh ada ketidakjelasan, tidak boleh ada upah yang tidak jelas, itu tidak seolah-olah tidak menjadi pelajaran Islam gitu. Nah, sekarang kita perhatikan memang kendalanya seperti itu. Kita lihat misalkan pengajian-pengajian yang ada, misalkan katakanlah apakah di masjid atau di tempat lain, itu kadang-kadang yang dibahasnya apa? Fikih ibadah saja. Hari ini bahas masalah tentang toharoh, tentang tayamum, tentang wudhu, tentang mandi. Besok tentang sholat, terus setelah itu tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Nah, begitu selesai, balik lagi ke awal. Balik lagi toharohnya, diperbaiki lagi sholatnya, diperbaiki lagi puasanya gitu. Jarang kita mendengar sekarang masjid itu mengadakan pengajian fikih jual beli. Nah, itu kan jarang sekali kita mendengarkan. Atau misalkan jarang kita mendengarkan di tempat-tempat kajian-kajian itu orang membahas fikih murabahah. Kan jarang lagi seperti itu. Kenapa? Karena pengajian-pengajian itu seolah-olah ya membahas masalah-masalah yang kaitan tentang fikih ibadah saja. Jadi seolah-olah kemudian terframing dalam pikiran kita, Islam itu hanya ibadah ritual saja. Dari rumah ke masjid, masjid balik ke rumah lagi gitu. Sedangkan urusan lainnya, urusan pasar, urusan di jalanan, hubungan sosial itu seolah-olah Islam tidak hadir di sana. Padahal tentu tidak betul ya seperti itu ya. Nah, ujung-ujungnya terjadi yang namanya dikotomi ilmu, memisah-misahkan ilmu ya. Seolah-olah Islam itu ya ritual ibadah saja. Adapun yang tidak ritual ibadah seolah-olah tidak jadi bagian ilmu. Padahal kan dalam Islam ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah saja. Ada ibadah ghairu mahdhah. Sebagaimana kita diperintahkan untuk sholat, kita juga diperintahkan untuk memberikan makanan anak yatim. Ya, sebagaimana kita diperintahkan haji, kita juga diperintahkan untuk bersedekah, berwakaf dan lain-lain. Itu kan semua ranah sosial. Nah, ranah sosial itu yang kadang-kadang kurang mendapatkan perhatian di zaman sekarang. Ya, tapi alhamdulillah semenjak menggeliatnya fikih muamalat ini, kajian itu sudah mulai banyak kembali di zaman sekarang gitu. Itu yang pertama. Jadi pembahasan fikih itu kadang-kadang hanya terbatas di bab ibadah saja, jadi nggak sampai ke bab muamalat. Apalagi masalah nikah, masalah jihad, masalah qada dan lain-lain. Kemudian lanjutnya, di antara hal lain yang menyebabkan adanya kendala ketika mempelajari fikih muamalat itu adalah tidak terbiasanya orang-orang menggunakan istilah dalam akad versi Arab. Ya, ini orang tidak biasa. Ya, misalkan orang mengatakan akad salam. Apa itu akad salam? Ya kan? Apa itu akad mudharabah? Apa itu akad murabahah? Tapi coba tanyakan kepada kaum muslimin pada hari ini. Apakah kamu tahu tentang sholat? Tahu katanya. Apakah kamu tahu tentang saum? Tahu. Apakah kamu tahu tentang zakat? Tahu. Apakah kamu tahu tentang haji? Tahu. Itu semua kan istilah Arab. Ya, istilah bahasa Arab. Yang sudah kita biasa menyebutkannya sehingga seolah-olah itu sudah jadi bahasa Indonesia. Asalkan dari bahasa Arab. Tetapi tahukah kita apa itu akad salam? Ya, apakah kita tahu apa itu akad mudharabah, murabahah? Ya, akad ijarah dan lain-lain. Jarang kita yang tahu dengan istilah seperti itu. Kenapa? Karena memang kita tidak dibiasakan dengan istilah-istilah seperti itu. Padahal itu adalah bagian dari Islam itu sendiri, ajaran Islam itu sendiri. Yang kalau kita buka buku fikih pasti kita akan menemukannya. Ya, sampai ada kesalahpahaman sebagian orang misalkan mengatakan apa itu akad salam? Ya akad yang kalau orang ketemu mereka salam-salaman gitu kan. Tapi kalau mereka tidak setuju, mereka tidak
Tidak jadi salam-salaman kan gitu. Ya wassalam kan seperti itu. Nah, maka penting kita tahu bahwa ketidakbiasaan kita dengan yang namanya akad muamalah seperti ini, nama-nama istilah itu juga membuat kita menjadi agak jauh dengan fikih muamalat gitu ya. Nah, jadi memang perlu kita biasakan supaya nanti orang nggak heran lagi mendengar apa itu murabahah, apa itu mudharabah, apa itu akad salam. Bapak mau diperbantukan. Titiknya medis. Baik, selanjutnya. Nah, ada anekdot yang berkembang tentang pelajaran fikih muamalat ya. Nah, ini sebenarnya anekdot saja. Anekdot itu kan sebuah kejadian tapi tidak juga fakta sih. Cuman ada yang menceritakan seperti itu. Apa anekdotnya? Jadi ibaratnya seperti ini. Kalau ibaratkan kalau di pesantren itu, ya kalau bicara fikih ibadah, ustadznya paham, santri juga paham. Nah, itu kalau fikih ibadah itu. Tapi kalau kita mulai belajar fikih munakahah, fikih tentang nikah, ya ustadznya paham, santrinya yang malah menerawang gitu ya. Karena belum praktek kan seperti itu. Nah, tapi kalau bicaranya nanti masalah fikih muamalat, ya ustadz dan santrinya sama-sama bingung gitu ya. Seolah-olah ini materi baru gitu, karena tidak sering diamalkan dan dipraktekkan. Tapi tentu ini tidak menjadi kejadian di semua tempat gitu ya. Kita meyakini masih tetap ada orang yang mempelajari tentang fikih muamalat, yang mengkaji, yang terus menelusuri sehingga mengambil pelajaran dari sana gitu. Tapi yang jelas kita merasakan bagaimana bagaimana kekurangan SDM, sumber daya manusia tentang orang-orang yang siap mengajarkan tentang fikih muamalat ini. Apalagi di zaman sekarang, kita tidak hanya butuh orang yang ahli fikih ya, yang mengetahui fikih ibadah, fikih muamalah, tapi juga mengetahui bagaimana realita di lapangan. Seperti orang zaman sekarang kan, kita tidak hanya berbicara tentang masalah jual beli saja, tapi orang sudah mulai berbicara tentang jual beli online, misalkan seperti itu. Nah, jual beli online kan tidak ada dalam fikih klasik. Dalam fikih klasik hanya aja jual beli. Tapi bagaimana tentang fikih online? Tentu kita harus mengetahui bagaimana realita di lapangan. Jual beli online itu bagaimana prosesnya, transaksinya seperti apa. Tentu harus dirinci lagi sehingga kita tahu nanti bagaimana cara memberikan status hukumnya gitu. Tapi kita tetap yakin masih ada orang-orang yang intens membahas itu sehingga memberikan solusi bagi umat manusia tentang apa hukum tentang akad yang mereka jalankan. Kita lanjut muamalat ya. Kita bahas langsung masuk ke bab muamalat. Apa itu muamalat? Ya, kata-kata muamalat itu berasal dari bahasa Arab dari kata amala yu'amilu muamalatan. Bahasa sederhananya transaksi, bertransaksi dengan orang lain, saling bertransaksi. Ya, kalau secara umum justru malah ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa agama ini isinya semua muamalat, transaksi. Ya, sebuah hadis mengatakan ad-dinu al-muamalah. Agama itu adalah muamalah, transaksi antara satu orang dengan orang lain. Kalau kita teliti memang betul, karena dalam agama itu kita bertransaksi. Seseorang bertransaksi dengan orang lain itu namanya muamalah. Seseorang bertransaksi bahkan dengan Allah itu juga namanya bermuamalah. Kalau dia sholat berarti dia sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berzakat, dia sedang berhubungan kepada Allah. Dia sedang bernazar, dia berjanji kepada Allah gitu. Nah, dia jual beli, dia bertransaksi, itu juga muamalah. Nah, tetapi kan itu makna muamalah secara umum. Tapi kalau kita mau menggali, memang secara umumnya kita melakukan muamalah baik bersama manusia maupun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan hewan, dengan alam semesta dan lain-lain. Nah, tetapi kalau kita masuk dalam pembahasan fikih muamalat yang merupakan sudah menjadi disiplin ilmu tertentu, apalagi kita zaman sekarang itu sudah ada namanya istilahnya itu takhasus, spesialisasi ya. Ya, dalam bab sekarang itu ketika orang berbicara tentang yang namanya fikih muamalat, maka itu akan terbatas pada hal-hal spesifik ya, sudah spesifik pembahasannya. Nah, apa itu? Nah, seperti kalau kita perhatikan, kita lihat di antara penjelasan para ulama mengenai apa itu definisi fikih muamalat. Nah, ini dia. Silakan dilihat. Nah, ini dia fikih muamalat. Transaksi pertukaran barang ataupun manfaat di antara sesama manusia melakukan akad yang dilegalkan oleh syariat. Jadi, muamalat itu transaksi ya antara satu manusia dengan manusia yang lain, baik itu namanya pertukaran barang atau pertukaran manfaat. Ya, kita jual beli berarti yang kita lakukan adalah perpindahan atau pertukaran barang. Kita sewa menyewa berarti yang kita lakukan adalah pertukaran manfaat. Ya, kita beli manfaat jasa dari orang lain, kita bayar dengan upahnya nanti gitu. Atau kita melakukan gadai menggadai atau pinjam meminjam, memberikan barang lalu mengembalikan barang kembali. Dan begitu seterusnya gitu ya. Jadi memang muamalat itu lebih fokus kepada transaksi pertukaran antara manusia. Kalau tadi secara umum muamalat itu bahkan tidak hanya sesama manusia tapi juga kepada Allah. Nah, tetapi kalau yang lebih khususnya bermuamalat itu kita melakukan transaksi dengan sesama manusia. Maka
kita bertransaksi dengan Allah itu dalam definisi fikih muamalat itu tidak terkategorikan muamalat sebagaimana sudah dikhususkan dalam disiplin ilmu tertentu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa kita penting mempelajari fikih muamalat tadi gitu ya. Apa tujuan kita mempelajari fikih muamalat itu? Tujuannya adalah agar manusia terhindar dari memakan harta orang lain secara batil. Ya. Jangan sampai kita memakan harta orang lain secara batil. Jual beli kalau tidak sesuai dengan syariah, bisa-bisa kita menjual barang yang tidak diridhai Allah, kita makan harta orang lain secara batil. Tukar menukar manakala tidak sesuai dengan aturan Allah, seolah-olah kita mengambil harta orang lain secara batil. Dan itu kalau kita makan berbahaya. Ya, kita makan berbahaya. Ketika dia menjadi darah daging ya, kemudian menggumpal gitu kan. Nah, maka itu berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Karena hadis Nabi mengatakan mana bata min suhtin fannaru aulabi. Apa saja daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka tempatnya. Jadi kalau kita melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan aturan Allah, berarti secara tidak langsung kita memakan harta orang lain. Secara tidak hak, dan ketika itu kita makan menjadi darah, menjadi daging, nah disitulah nanti akan bermasalah. Ya, karena kita sudah memakan hak milik orang lain, Allah sendiri tidak ridho dengan hal seperti itu gitu. Makanya dalam ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai sekalian manusia, orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ya. Nah, nanti akan dijelaskan. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak memakan harta orang yang batil ya? Salah satunya dengan jual beli. Jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya, ada barangnya, jelas barangnya, ada harganya, diketahui harganya dengan jelas, tidak ada nanti gonta-ganti harga yang tidak jelas seperti itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana yang kita ya, juga perlu tekankan, jadi memang pembahasan kita pada hari ini memang kita memfokuskan tentang ranah muamalat saja gitu ya. Adapun nanti di pertemuan kedua, pertemuan ketiga, keempat, insya Allah semoga Allah panjangkan umur ini. Kemudian kalau misalkan masih dipanjangkan, insya Allah kita akan sampaikan materi tentang apa itu konsep akad, apa itu syaratnya syahnya jual beli, apa itu juga konsep harta dalam Islam dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang kita fokus kembali, kita balik kepada pembahasan tentang fikih muamalat ini. Selanjutnya, nah ada sebuah kaidah fikih yang umum, yang penting, yang biasa kita temukan ketika kita belajar tentang fikih muamalat. Apa itu? Kaidahnya adalah seperti ini. Al-asyu fil asya al-ibahah hatta yadullat dalil alat tahrim, ya. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh, ya. Hukum asal dari segala sesuatu itu adalah boleh untuk dikerjakan sampai ada dalil yang mengharamkannya, ya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ini berkaitan tentang transaksi muamalah atau semua pun persoalan manusia yang sifatnya persoalan duniawi. Selama itu bukan ibadah, karena nanti kalau ibadah lain lagi kaidahnya ya. Kalau asal muasal dari segala sesuatu ya yang bukan ibadah itu boleh dikerjakan. Ya, bolehkah kita jual beli? Boleh, karena itu bukan ibadah. Sampai nanti ada yang mengatakan bagaimana jual beli yang tidak boleh itu. Baru nanti kita tinggalkan yang tidak boleh itu. Tapi selama tidak ada yang membatasi, maka semua yang kita kerjakan itu boleh. Jadi memang dunia muamalat, dunia transaksi itu dunia penuh kreasi. Dunia penuh inovasi. Semua orang boleh melakukan inovasi, apapun bentuk akad yang mau dia kerjakan. Selama itu tidak ada larangan syariat, maka itu boleh. Justru kalau dalam masalah muamalat itu, yang kita cari bukan apa dalil bolehnya. Tidak ada. Justru semua apapun kita kerjakan boleh. Justru nanti yang tidak boleh itu baru ketika ada dalil yang mengatakan tidak boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini kita mengerjakan ini tidak boleh, kenapa? Apa dalil yang melarangnya? Nah, baru kita tanyakan apa dalil yang melarangnya. Jadi untuk mengetahui dalam hukum muamalat ya, apakah dia boleh atau tidak, boleh dulu. Sampai kita menemukan ada dalil yang membahasnya tidak boleh. Ya, seperti misalkan jual beli itu boleh. Tapi jual beli dengan sistem ribawi, nggak boleh. Nah gitu kan, karena ada dalilnya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka semua jenis jual beli itu boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jual beli itu boleh. Tapi kalau yang diperjualbelikan daging babi, nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena memang daging babi itu diharamkan. Jadi nanti semua jual beli itu boleh sampai nanti ada dalil yang mengeluarkan apa saja jenis jual beli yang tidak boleh. Jadi nanti fokus kita kira-kira syariat itu melarang yang mana saja gitu ya. Maka itu yang penting. Maka dari kaidah ini al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil mengharamkan. Maka apa kesimpulannya? Artinya apa? Kita bebas berinovasi dan berkreasi dalam membuat akad. Apapun akad silakan dibuat selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kalau sudah ada dalil yang mengharamkan, udah kita berhenti. Berarti memang nggak boleh. Ya. Kemudian dalam hal yang lain kita temukan juga dalam ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah janji-janji itu. Kalau kita sudah buat akad dengan orang lain,
sudah buat kewajiban kesepakatan-kesepakatan, meskipun kesepakatan itu ya tidak ada kewajibannya dalam syariat, tapi tidak juga dilarang, lalu kita bikin kesepakatan. Kalau kita sudah bikin kesepakatan dengan orang lain, kita wajib untuk memenuhinya. Misalnya kita nanti sore mau janjian sama orang, nah itu kan kita buat janji kan, wajib kita penuhi. Apakah syariat menyuruh kita buat janji sore ini dengan orang lain? Nggak ada kan? Tapi begitu kita membuatnya, maka kita harus memenuhi janji yang sudah kita buat. Kita sudah berjanji mau melakukan transaksi jual beli dengan orang lain. Ya berarti dengan syarat tidak langsung ya kita harus penuhi janji kita itu. Kita harus laksanakan apa yang kita janjikan. Nah, semua yang kita sepakati dari akad-akad kita, dari ketentuan rukun dan syarat, ya syarat-syarat kita dalam berdagang, dalam kita bertransaksi, itu harus kita penuhi kalau kita sudah menyebutkannya di awal. Nah, maka dari sini bisa kita pahami, ya, jika kita sudah bersepakat atau berjanji dalam sebuah akad, maka janji itu harus dipenuhi, akad kita harus kita tunaikan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat secara umum apa kaidah yang atau prinsip yang biasanya dipakai dalam fikih muamalat. Nah, ini dia. Ya, secara umum prinsip yang sering dipakai dalam kaidah muamalat ya umumnya adalah islahiyah, memperbaiki apa yang ada, bukan insya'iyah, bukan memunculkan akad baru. Ini penting untuk kita ketahui para pendengar sekalian, ya, bahwasanya Islam itu datang, dia tidak membawa akad-akad baru dalam fikih ya gitu ya. Nah, kecuali nanti ada beberapa seperti wakaf. Wakaf itu dikabarkan Imam Syafi'i mengatakan wakaf itu tidak ada sebelum zaman Islam, adanya baru ketika Islam. Tapi akad-akad rata-rata yang dikerjakan oleh manusia itu rata-rata sudah ada bahkan sebelum Islam datang. Jadi contoh misalkan jual beli, apakah jual beli itu baru ada setelah Islam datang atau sudah ada semenjak sebelum Islam? Sudah ada sebelum Islam. Orang melakukan akad sewa menyewa, sudah ada sebelum Islam. Orang melakukan akad pinjam meminjam, sudah ada orang melakukannya sebelum Islam. Orang melakukan akad gadai menggadai, sudah ada orang kerjakan sebelum Islam. Jadi semua akad dan transaksi itu ketika Islam datang itu semua sudah ada. Nah, lalu Islam datang, apa yang dikerjakan Islam? Inilah dia. Islam melakukan yang namanya islahiyat, proses memperbaiki, ya, memperbaiki mana yang salah, mana yang keliru. Oh, orang sudah melakukan jual beli, tapi dalam jual beli mereka ada jual beli ribawi. Dibersihkan oleh Islam. Jual belinya boleh, ribawinya nggak boleh. Oh, orang misalkan melakukan akad pinjam meminjam, ya, peminjaman juga menggunakan kaidah ribawi misalkan. Pinjam meminjamnya boleh, ribanya yang dibersihkan. Nah, makanya dalam banyak kesempatan Islam lebih cenderung ketika datang terkait tentang masalah muamalat itu Islam lebih banyak memperbaiki yang keliru-keliru. Nah, jarang sekali yang insya'iyah, memunculkan akad baru. Ya, bukan berarti Islam datang akad jual beli baru ada, tidak. Orang sudah melakukan akad jual beli jauh sebelum Islam datang gitu. Bahkan umat-umat sebelumnya sudah melakukan jual beli. Nah, Islam datang itu memperbaiki praktek-praktek yang salah. Ya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh misalkan Rasul memperbaiki akad salam, ya. Apa itu akad salam? Salam itu secara sederhana adalah kalau dalam bahasa fikihnya bai'u syai'in mausufin fi zimmah, menjual sesuatu yang disifatkan dan itu menjadi tanggungan bagi penjual. Nah, bahasa sederhananya itu jual beli dengan sistem pesan barang. Ya, jual beli dengan sistem pesan barang. Jadi barangnya itu nggak ada, tapi dipesan dulu, bayar sekarang, nanti barangnya baru akan ada beberapa saat setelah itu gitu. Nah, dahulu itu para sahabat Nabi di kota Madinah sebelum Nabi datang ke kota Madinah itu mereka sudah biasa melakukan akad salam atau akad pemesanan barang. Apa yang mereka pesan? Mereka memesan misalkan korma. Katakanlah seseorang pembeli datang mau memesan korma dari seorang petani. Pak, saya mau korma sebanyak 1 ton gitu. Nah, tapi saya maunya itu 6 bulan lagi. Tapi saya bayar dari sekarang. Nah, dibayar dari sekarang. Nanti 6 bulan lagi saya ingin korma 1 ton. Dengan jenis seperti ini, beratnya seperti ini, dan diserah terimakan di waktu itu. Nah, orang-orang di masa Arab sebelum Nabi datang di kota Madinah itu sudah biasa melakukan akad pemesanan barang. Ya, tapi kemudian ketika Nabi datang, Nabi berikan aturan. Apa kata Nabi? Kalau ada di antara kalian yang melakukan akad salam, akad pemesanan barang, ya, man aslafa fi syai'in falyuslif fi syai'in ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Siapa yang melakukan akad pemesanan barang, maka pesanlah dengan sesuatu yang jelas, takarannya juga jelas, waktu serah terimanya jelas. Nah, Nabi berikan aturan, karena akad salam ini, pesanan barang ini sudah dilakukan sebelum Nabi datang. Datanglah Nabi diperbaiki caranya. Kalau kalian melakukan akad pemesanan barang, maka pesanlah barang yang jelas, jelas jenisnya, ya, jelas barangnya. Yang kedua, jelas takarannya.
Oh, mau dipesan berapa? Satu ton, 2 ton, kan jelas itu. Berarti nanti si penjual berkewajiban mendatangkan 1 ton tadi. Yang ketiga, ila ajalin maklum. Waktu serah terimanya juga jelas. Nah, coba bayangkan ketika transaksi itu, kan kormanya tidak ada. Artinya jual beli barang yang tidak ada, tetapi dengan akad salam itu boleh. Uangnya dibayar sekarang, tapi nanti barangnya nanti. Apakah itu gharar atau dilarang oleh syariat? Tidak, justru Islam membolehkan. Tapi ada ketentuannya, sifatnya jelas kalau bahasa kita sekarang, spesifikasinya jelas. Saya mau beli pesan laptop, nah, yang spesifikasinya merek Toshiba, yang layarnya sekian inci, nanti RAM-nya sekian. Adakah punya? Oke, kita nggak punya barang, tapi nanti kita datangkan. Oke, kita pesan inden misalkan seperti itu boleh. Selama nanti waktunya jelas, spesifikasinya jelas, dan ketika diterima, ketika barang datang itu juga jelas, sesuai dengan yang dipesan, itu boleh. Nah, Nabi memberikan aturan seperti itu. Jadi akad salam itu bukan akad baru, yang memesan barang yang tidak ada pada hari ini itu boleh. Yang kedua, seperti kasus 2 sak kurma ditukar dengan 1 sak kurma. Jadi dahulu itu Nabi pernah datang ke Khaybar. Di Khaybar itu, ketika itu kaum muslimin baru membuka ya futuhat di kota Khaybar. Ketika itu Nabi diberikan kurma bagus oleh sahabatnya, diberikan oleh sahabat 1 sok kurma itu sekitar mungkin 2-3 kilo ya kira-kira seperti itu. Diberikan kepada Nabi 1 sok. 1 sok itu beda dengan 1 sak semen ya. Ini bahasanya bahasa fikih ya. Diberikan 1 sok atau bahasa kita yang mudah lah. Nabi itu diberikan 1 kilo kurma yang bagus. Ditanya oleh Nabi, apakah semua kurma di Khaybar bagus-bagus seperti ini? Dijawab oleh sahabat, tidak ya Rasul. Kami kalau mau mendapatkan kurma yang bagus seperti ini, kami tukarkan dengan 2 kilo kurma biasa, baru kami mendapatkan 1 kilo kurma yang bagus seperti ini. Jadi 1 kilo kurma yang bagus, untuk bisa mendapatkannya ditukar dengan 2 kilo kurma yang jelek. Oh, kata Nabi, oh nggak boleh kayak gitu, ini riba ini, kata Nabi. 1 kilo kurma ditukar dengan 2 kilo kurma, nggak boleh seperti ini. Ya, kata Nabi, jual dulu kurma yang bagus, jual dulu kurma yang jelek ini, ya, jual dulu kurma yang jelek ini, dapatkan uangnya. Setelah dapatkan uang, baru beli dengan uang itu kurma yang bagus tadi. Nah, jadi tidak boleh kita tukar-menukar barang sejenis, tapi ukurannya berbeda. 1 kilo kurma, ya hanya boleh ditukar dengan 1 kilo kurma juga, nggak boleh salah satunya ada berlebih. Kalau tidak terjadi riba fadl namanya, riba karena kelebihan. Satu barang sejenis ditukar dengan takaran yang berbeda, riba fadl namanya. Oh Ustadz, bagaimana bisa? Ini kan memang 1 kurma itu bagus, sementara yang 2 kilo kurma tadi tidak bagus. Tidak bisa seperti itu. Dalam transaksi barang sejenis, kualitas tidak menjadi standar. Sekali lagi, dalam pertukaran barang satu jenis yang sama, itu kualitas tidak menjadi standar. Ustadz, ini lebih bagus daripada ini. Jadi karena ini lebih bagus, saya minta penukarnya lebih banyak. Oh, nggak bisa seperti itu. Dalam syariat, kalau dia satu jenis, maka tidak boleh yang satu lebih banyak daripada yang lain. Ya, khususnya dalam barang-barang yang sudah disebutkan sebagai komoditas ribawi, seperti dalam hadis dari Ubadah bin Samit itu ada 6 komoditas ribawi, al-dhahabu bil-dhahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bis syairi wal milhu bil milhi wal tamru bit tamri ya. Ada emas, perak, ada syair, ada gandum, ada garam, ada kurma. Ya, nanti dikiaskan, dianalogikan kepada beberapa komoditas di luar itu. Maka tukar-menukar benda sejenis, kalau dia satu jenis maka tidak boleh berbeda ukuran. Nah, jadi Nabi ketika datang, transaksi itu sudah ada, jual beli itu sudah ada. Nabi perbaikilah yang keliru daripadanya. Nah, kemudian nanti dalam akad sewa menyewa, ya akad sewa dengan upah yang jelas. Ya, sewa menyewa sudah jadi sebelum zaman Nabi datang Islam, dijelaskan oleh Nabi. Nah, contohnya apa? Kalau kita memperkerjakan orang lain, maka beritahukanlah berapa upahnya. Iza sta'malta ajiran fa'alimhu ajrahu. Kalau kamu mempekerjakan seseorang jadi karyawan, jadi pesuruh, jadi penjaga toko, jadi anggota kita, jadi pelayan kita, maka kasih tahu dia berapa gaji yang akan dia dapatkan. Ya, nggak boleh kita mempekerjakan dia sementara dia ragu. Dia bingung, ini saya dapat berapa kira-kira. Nanti di ujung-ujung baru dikasih. Akhirnya dia kecewa karena yang dia dapatkan tidak sesuai dengan harapan dan realitanya berbeda gitu ya. Maka kalau kita mempekerjakan orang lain, nah Nabi mengajarkan iza sta'mal ta'ajiran falyu'lim fa'alimhu ajrahu. Kalau kamu mempekerjakan orang lain, maka beritahulah berapa upah yang akan dia dapatkan. Maka itu prinsip-prinsip. Jadi memperbaiki akad-akad yang sudah ada ya. Jadi tidak mendatangkan akad baru, tapi diperbaiki. Mana yang keliru diperbaiki. Jarang sekali Islam itu membawa akad yang baru. Kecuali tadi masalah wakaf gitu ya. Wakaf itu memang betul-betul dari Islam. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Nah sekarang kita lihat apa prinsip lainnya. Di antara prinsip lainnya yang dihadirkan oleh fikih muamalat, menciptakan keadilan. Ya. Jadi bagaimana supaya keadilan ada?
maka jual beli harus dengan saling ridho. Tidak boleh kita memaksa orang lain menjual barangnya. Orang punya HP bagus, kita punya uang 1 juta, sementara HP bagusnya 5 juta gitu. Karena kita berani, kita paksa dia jual ke kita kan dengan 1 juta. Itu nggak boleh kan? Nah itu kan tidak adil namanya. Ya orang harus mendapatkan harga sesuai dengan nilai barang tersebut kan. Kecuali kalau dia ridho, kalau dia mau kan tidak ada masalah. Tapi keridhaan itu penting. Yang kedua prinsip lainnya menghindari kezaliman. Nah karena zalim dihindari maka riba diharamkan. Riba itu kan zalim, kita makan harta orang lain secara tidak hak, mengambil hartanya secara tidak hak, maka tidak boleh. Dan Islam tidak menginginkan kezaliman itu. Maka dalam fikih muamalat kezaliman itu dihilangkan. Ya. Ini mohon maaf kalau saya agak cepat karena memang ini harus mengejar materi supaya selesai cepat gitu ya. Kemudian juga menghindari ketidakjelasan, yaitu gharar. Makanya judi tidak boleh. Orang judi itu kan nggak jelas, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Nah Islam tidak ingin seperti itu. Jelas-jelas kalau jual beli jelas, ada barangnya, ada uangnya. Kalau bertaruh itu tidak jelas, maka Islam mengharamkan judi karena tidak jelas di sana. Kemudian prinsip lainnya mencari keberkahan, memakan harta orang secara hak. Maka disyariatkanlah ada jual beli dengan syarat terpenuhi rukun dan syaratnya. Juga supaya aja berkah, diajarkanlah manusia tentang apa itu sedekah dan lain-lain ya. Itu semua supaya adanya keberkahan dalam harta yang diusahakan oleh manusia. Baik, sekarang kita lihat beberapa hal yang menyebabkan terulangnya sebuah transaksi. Ini penting, karena kita mengatakan tadi, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal muasal dari segala sesuatu itu adalah boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi yang perlu kita ketahui ketika kita bermuamalah, yang dilarang oleh syariat itu apa sih? Ya, yang tidak boleh kita kerjakan itu apa sih gitu. Sehingga kita tahu, kalau jelas yang dilarang, maka selebihnya berarti boleh. Nah, itu enaknya dalam ranah muamalah. Semuanya boleh kecuali ada larangan. Kalau sudah ada larangan berarti sudah berhenti itu. Sudah kartu merah malah berarti ya. Ya, yang pertama adalah satu, haram karena zatnya. Sebuah transaksi, kita melakukan transaksi terhadap sesuatu, itu ada kalanya diharamkan transaksi itu karena zatnya itu memang haram. Apa contoh? Jual beli khamar. Ya. Khamar itu kan zatnya najis gitu ya. Dan kita diharamkan untuk melakukan jual beli terhadap khamar tadi. Bangkai itu juga seperti itu. Darah juga seperti itu, daging babi juga seperti itu. Jadi ini kenapa jual beli barang-barang seperti ini diharamkan, termasuk juga di sana narkoba dan lain-lain gitu ya. Kenapa diharamkan? Karena zat barang yang akan kita berjual belikan itu memang sudah haram dari sejak mulanya gitu. Dari awal sudah diharamkan, maka tidak boleh kita melakukan transaksi dengannya. Yang kedua, apa penyebab transaksi itu dilarang? Nah, haram karena ada pengaruh luar ya. Artinya keharaman itu tidak terjadi pada objek yang sedang kita bahas, tapi karena ada unsur luarnya. Apa contohnya riswah? Riswah itu sama seperti menyuap, ya, korupsi, memberikan uang suap kepada orang lain. Nah, uang itu ya secara fisik, uang itu kan tidak haram. Uang kertas yang kita punya, uang logam yang kita punya itu kan secara fisiknya tidak haram. Tidak sama seperti babi. Babi itu bangkainya fisiknya haram babi itu. Tetapi kalau uang yang kita pakai untuk menyuap orang lain, nah uang itu sendiri kan tidak haram secara fisik. Tetapi kenapa haram? Karena dia diberikan kepada sesuatu yang tidak haram. Kemudian juga ada bentuk lain yang diharamkan itu seperti ihtikar, menimbun barang di saat harga sedang mahal-mahalnya kita timbun supaya nanti kita jual dengan harga lebih mahal, ya, memonopoli harga barang, ya, sehingga memang itu dilarang, ya. Kalau kita sekedar menimbun barang tapi dijual nanti dengan harga normal ya nggak ada masalah. Seperti bulog ya kan, pemerintah punya bulog gitu kan, tujuannya apa? Menimbun barang, tapi apakah untuk menjualnya dengan harga mahal? Tidak, justru keberadaannya justru untuk mengembalikan harga pasar. Ketika stok sedang kurang diperbanyak, ketika dia sedang banyak ditahan-tahan supaya tidak melimpah seperti itu. Kemudian juga yang diantara menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi itu ada namanya bai'un najas. Bai'un najas itu bukan najis ya, bukan jual beli najis, tapi jual beli fiktif. Jual beli fiktif. Misalkan ada seorang penjual dengan pembeli datang. Pembeli ini ingin membeli barang. Katakanlah dia mau beli apa contohnya? Dia mau beli baju. Ya, atau dia mau beli gula aja lah misalkan. Dibeli gula misalkan. Lalu datang pembeli yang lain, nah, ketika ditanya ini harganya berapa oleh pembeli yang pertama, ini harganya 10.000. Datang pembeli kedua, dia puji-puji barang tadi, atau dia katakan ini barangnya bagus, atau dia bilang, oh murah sekali harga di sini 10.000, saya beli di samping itu 15.000, kata si pembeli yang kedua. Padahal pembeli kedua ini sebenarnya bukan pembeli yang kedua ini sebenarnya bukan mau beli, tapi sebenarnya teman dari penjual pertama. Maka dia datang untuk mengelabui pembeli pertama seolah-olah supaya terbayang, oh barang ini betul-betul bagus.
Jadi akhirnya karena dipuji-puji barang tadi, karena dikatakan barang lain ternyata lebih murah, sehingga mau dia membeli di sini. Padahal kalau diteliti mungkin di luar harganya sama saja, atau barang itu tidak bagus-bagus amat. Nah, maka jual beli itu termasuk terlarang. Kenapa? Karena ada faktor jual beli rekayasa di sana. Kenapa? Pembeli yang kedua itu memuji-muji barang, tujuannya apa? Supaya pembeli pertama itu mau membeli barangnya. Nah, di sini telah terjadi jual beli fiktif atau jual beli rekayasa. Di zaman sekarang itu kadang-kadang kita temukan, ya. Jadi memang zaman sekarang justru malah kita temukan, ya. Kalau kita jual beli online misalkan ada istilahnya itu kan fake buyer gitu ya, pembeli palsu gitu. Dia datang melakukan permintaan pembelian di akun kita, katakanlah di mana, di marketplace gitu dan segala macam, supaya nanti seolah-olah barang yang kita jual ini laku, padahal yang beli itu tetangga kita, saudara kita, atau kita sendiri gitu ya. Lalu kita berikan penjelasan yang review yang bagus-bagus tentang itu supaya menaikkan ratingnya di mata pembeli yang lain. Nah, itu kan sama saja seperti fake buyer gitu, pembeli palsu. Kalau seandainya memang kenyataannya tidak seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang real ya masih ada toleransi di sana. Tapi kalau barang tidak bagus dikatakan bagus, diberikan bintang tinggi dan segala macam sehingga orang lain menjadi tertarik, nah itu sama saja seperti melakukan penawaran palsu seperti yang terjadi dalam bai'un najis, dan itu dilarang. Kalau dalam transaksi yang lebih besar seperti kita lihat di dalam transaksi saham, itu ada nanti namanya goreng-goreng saham. Ya, sebuah saham itu dipuji-puji, dibeli oleh pembeli, yang pembeli itu sebenarnya bagian dari keluarga ataupun juga orang terdekat dari yang punya saham juga. Dibeli banyak-banyak sehingga orang lain melihat, laris juga saham ini ya. Nah, seperti itu. Padahal dia dibeli oleh pihak internal sendiri, tapi orang lain melihatnya, berarti rating saham ini bagus, produk ini bagus, kita beli. Nah, jadi orang yang melakukannya itu dinamakan dengan melakukan bai'un najas ya, pembelian atau penawaran palsu. Termasuk juga yang menyebabkan haramnya jual beli atau transaksi itu karena ada riba. Ya, faktor lain misalkan riba itu nanti ada penjelasannya panjang gitu ya. Ada riba dalam jual beli, ada riba dalam pinjam meminjam. Yang jelas ada penambahan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala di sana. Bedakan nanti antara penambahan dalam jual beli dengan penambahan dalam riba, itu berbeda sekali. Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Apa saja di antara hal yang menyebabkan sebuah transaksi itu dilarang? Nah, yang ketiga, tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, ya, sehingga akad menjadi tidak sah. Kalau kita melakukan transaksi, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya, kalau nanti kita bahas dalam pertemuan kedua atau ketiga, itu kan nanti kita akan membahas tentang konsep akad. Ya, di antara syarat terpenuhinya atau sahnya rukun akad itu adalah ada sigot, ada dua pihak yang berakad, ada barang yang diperakadkan. Nah, nanti masing-masing itu juga punya syaratnya. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka cacatlah sebuah akad, maka bisa-bisa nanti tidak sah. Maka nanti memang perlu dan penting kita mengetahui apa saja yang menyebabkan sebuah akad itu menjadi terlarang. Bahkan fokus kita, kalau kita belajar fikih muamalat, kita pelajari apa kira-kira yang dilarang oleh syariat. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Saya ingat dengan pesannya Umar bin Khattab, beliau mengatakan seperti ini, jangan ada yang masuk pasar kami kecuali dia sudah belajar fikih muamalat. Jadi supaya apa? Supaya orang yang masuk transaksi, ketika dia melakukan transaksi, dia tahu mana yang boleh dia kerjakan, mana yang tidak boleh dia kerjakan. Supaya jangan sampai nanti dia sudah jauh berdagang, bertransaksi, bermuamalat, ya, membuat bisnis usaha, tapi ternyata yang dia kerjakan justru yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Makanya sebelum kita masuk dunia usaha, dunia bisnis, pelajari dulu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, supaya kita tidak terjatuh pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikianlah materi yang bisa kita sampaikan. Gayanya kayak gitu. Itulah mungkin materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan tidak terlalu menyita waktu kita bersama. Tapi yang jelas, ini sebagai sebuah pengantar untuk kita mengetahui tentang konsep-konsep dalam fikih muamalat. Yang jelas beberapa kaidah sudah kita sampaikan tadi, baik itu kaidah tentang kewajiban kita untuk memenuhi janji-janji kita, akad-akad kita, kaidah tentang bahwa asal muasal, hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang mengharamkan, termasuk juga nilai-nilai yang penting dalam fikih muamalat. Maka semoga itu semua bisa menjadi pengantar bagi kita bersama untuk kita semakin mempelajari dan mendalami apa saja ternyata anjuran dan ajaran Islam tentang fikih muamalat ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau memang ada sesi tanya jawab, silakan kita buka tanya jawab. Setelah ini kita serahkan kepada panitia. Kalau ada yang bisa kita jawab, langsung kita jawab pada hari ini. Tapi kalau tidak ada, mudah-mudahan dalam kesempatan lain bisa kita selesaikan pertanyaan tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz
Jazakallahu khairul jazaa. Sama-sama. Ya, jadi fikih muamalah jadi fikih muamalah ini sangat penting sekali Ustaz ya. Salah satunya adalah agar kita terhindar dari mengambil atau makan harta yang haram. Ya, betul. Seperti Umar bin Khattab saja mengatakan jangan masuk pasar daging kecuali setelah mempelajari fikih muamalah ya Ustaz. Ya, bukan pasar daging, Ustaz, pasar apapun gitu. Oh, pasar apapun ya. Ya, pasar ya, kami jangan masuk ke pasar kami kecuali paham fikih muamalah. Oh, pasar kami ya, salah. Jadi jangan masuk pasar kami kecuali setelah belajar fikih muamalah. Ya, Ustaz. Ya, betul. Jadi Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Langsung aja saya Anda bacakan Ustaz. Anda bacakan Ustaz. Yang pertama ini mengenai reseller Ustaz. Ini merebaknya masalah kita udah istilahnya belanja online. Jadi sekarang ada namanya istilahnya reseller. Reseller ini dia mengambil barang dari orang lain tapi belum dibayar dulu. Dia kemudian memfotokan barang-barangnya, kemudian dipamerkan atau dipajang di sosmednya untuk dijual kepada orang lain. Dan bahkan dia sudah mengambil barangnya terkadang diantarkan ke rumah pembelinya tetapi belum dibayar dari toko yang diambilnya. Istilah reseller sekarang Ustaz. Bagaimana dengan itu Ustaz? Apakah boleh Ustaz seperti itu mengambil barang tanpa dibayar dahulu sudah dijual kepada orang lain? Jadi begini ya, hal yang menjadi perhatian kita tentang reseller ini, memang saya tahu ada beberapa materi mungkin di luar sana yang menyampaikan tentang hukum reseller. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini, dalam jual beli menggunakan sistem reseller, itu sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa konsep akad yang dengan menggunakan sistem itu maka menjadi bolehlah sistem reseller tadi gitu. Pada dasarnya ketika seseorang tidak memiliki barang, bukan berarti kemudian dia tidak bisa menjual. Nah, ini yang harus penting kaidah kita lakukannya. Kita harus jangan sampai keliru langsung menganggap apapun yang tidak kita miliki berarti kita tidak boleh menjualnya. Saya tadi sudah singgung di awal, ada namanya jual beli salam. Jual beli salam itu adalah petani menjualkan korma, kormanya belum ada. Atau kalau sekarang berarti petani menjualkan beras, berasnya belum ada. Tetapi si pembeli bayar sekarang. Katakanlah dia bayar dulu, nanti 6 bulan kemudian akan dia terima. Nah, dalam kondisi seperti itu, si penjual sebenarnya belum punya barang. Nah, dalam kasus reseller juga hampir sama. Ketika dia menawarkan produk-produknya, boleh jadi produk itu belum dia miliki pada hari itu. Nah, tetapi dia menawarkan produk dengan sifat dan spesifikasi yang jelas, standar yang jelas, ukuran yang jelas, bentuk yang jelas. Maka manakala dia menawarkan produk itu kepada orang lain, maka dia bisa menggunakan akad salam namanya, akad pemesanan barang. Yaitu kita melakukan jual beli atas spesifikasi barang atau sifat barang yang tertentu dan kita juga menyebutkan kapan waktu serah terimanya. Nah, kalau seandainya seseorang, katakanlah saya nggak punya barang, tapi saya datang ke toko-toko, saya foto itu barang-barang tadi dengan foto yang jelas dan detail, sifatnya, ukurannya, lalu saya posting, kemudian saya sampaikan kepada orang yang mau beli, silakan beli, nggak ada masalah. Dengan sistem menggunakan akad salam, asalkan apa? Satu yang saya tekankan, sifatnya, ketentuannya, ukurannya harus jelas. Jangan sampai ada ketidakjelasan di sana yang menyebabkan orang tertipu dengan apa yang kita foto. Adapun masalah kita belum memiliki barang tadi, ya jual beli salam juga tidak memiliki, tapi tetap boleh. Tapi harus kita pastikan barang tersebut betul-betul memungkinkan kita untuk menghadirkannya. Jangan kita menjual misalkan burung yang masih di alam bebas, ya. Kita foto burung yang sudah terbang lalu kita jual gitu, nggak boleh. Kita foto ikan di lautan terus kita posting itu dapatnya juga susah gitu. Tapi kalau yang kita foto itu adalah misalkan produk di toko-toko yang memungkinkan kita mendapatkannya, ukurannya jelas, warnanya jelas, standar aturannya juga sudah jelas, maka itu boleh. Dengan skema menggunakan akad salam. Akad salam itu adalah bai'u syai'in mauqsufin fi zimmah, menjual sesuatu dengan sifat-sifatnya, dengan spesifikasinya, dan itu menjadi tanggungan penjual untuk menghadirkannya. Jual beli salam seperti itu. Bayangkan sahabat Nabi beli kurma, kurmanya belum ada, tetapi bayar uang sekarang. Saya beli kurma ke kamu 1 ton, silakan kamu cari 1 ton dari manapun tempatnya, yang penting nanti 6 bulan lagi di tanggal sekian di tempat ini saya mau terima barangnya. Coba, ada yang lebih hebat daripada itu kira-kira. Zaman sekarang masih mending, jual beli reseller, barangnya datang besok gitu kan. Meskipun pembelinya mungkin dia tidak punya barang, dia cari ke toko sebelah misalkan. Nah, jadi yang harus kita sadari itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk karena kita tidak memiliki barang, kita tidak boleh menjualkan sesuatu. Coba kita perhatikan, kita pergi ke toko swalayan, coba tanya ke penjaga swalayan itu, kamu yang punya barang ini atau bukan? Rata-rata bukan mereka pemiliknya, mereka hanya menjualkan barang milik orang lain. Ya, mereka hanya menjualkan barang milik orang lain. Jadi sebenarnya
penjaga swalayan, toko-toko itu mereka bukan pemilik. Tapi apakah karena mereka tidak memiliki barang lalu kita katakan mereka tidak sah akad jual belinya? Tentu tidak. Ya, justru mereka ketika itu mereka menjualkan barang milik orang lain, ya barang yang bukan miliknya sendiri. Nah, tetapi dalam kasus ini mereka menjadi wakil, mereka perpanjangan tangan bagi orang yang mempekerjakannya. Nah, jadi sekarang ada dua cara. Ketika kita menjualkan barang yang bukan milik kita, ada dua kemungkinan. Kita itu sebagai wakil kah? Atau kita sebagai orang yang melakukan akad salam? Kalau kita wakil, berarti kita perpanjangan tangan dari pemilik barang. Nah, kalau kita tergabung dalam grup reseller, sebuah grup, kita mendaftar ke sana, atau kita sudah memberitahu kepada pemiliknya, saya mau memposting barang ini, saya mau menjualkannya, nanti saya jual dengan harga sekian. Nah, nanti yang pemilik barang menjual ke kita dengan harga di bawah itu. Jadi ada selisih. Nah, dari sisi itu kita mendapatkan untung. Kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah perwakilan dari pemilik barang. Nah, terjadilah akad wakalah di sana. Yaitu kalau kita sudah memberitahu pemilik barang. Kalau kita tidak memberitahu pemilik barang sama sekali, kita foto saja kemudian kita share, selama kita jujur ya, tidak mungkin ada kebohongan. Kalau bohong sudah jelas salah gitu ya. Tapi kalau kita foto, kita jelaskan spesifikasinya, ukurannya, standarnya, kualitasnya jelas di sana, kita foto, kita share kepada orang lain, ada yang mau beli, ya udah berarti kita melakukan yang namanya akad salam, akad pemesanan barang. Nah, ini harus kita ketahui. Jadi harus diperjelas di sana ya bentuknya apa sebenarnya bentuk yang tidak diperbolehkan kita menjual barang yang tidak kita miliki. Imam Ibnu Taimiyah lebih menjelaskan ya dengan Ibnu Qayyim itu mengatakan menjual barang yang tidak kita miliki itu, yang tidak boleh itu sebenarnya apa? Sesuatu barang yang mustahil atau hampir mustahil kita mewujudkannya. Apa contohnya seperti tadi? Menjual burung yang masih di alam bebas, ikan masih di dalam laut, yang nggak jelas kita dapat atau tidak. Kalau zaman dahulu itu sama seperti menjual budak yang sudah lari. Ya, budak itu sudah lari, kita jual sama orang lain, yang nggak jelas lah apakah bisa kita dapatkan atau tidak gitu ya. Maka sekali lagi, jadi memang jual beli ketika kita menggunakan sistem reseller, baik kita terdaftar resmi kepada orang lain atau tidak terdaftar, maka kedua-duanya berpotensi ada kebolehan di sana. Cuma harus kita pastikan yang kita jual itu betul barang yang sesuai dengan sifatnya, spesifikasinya, tidak ada kedustaan di sana, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Karena berbedanya antara barang yang dipesan dengan barang yang sesungguhnya. Bisa nanti menggunakan akadnya akad salam namanya, atau menggunakan akad wakalah, perwakilan. Kita mewakili pihak pemilik untuk menjualkan dan memasarkannya. Ya, bahkan dahulu dalam sebuah hadis dikatakan, Ibnu Abbas pernah mengatakan seperti ini. Kalau seandainya ada orang mengatakan kepada orang lain, bi kada, famazada fahuwalak. Juallah barang ini dengan harga segini. Kalau kamu bisa menjual dengan harga lebih, maka kelebihan itu untukmu. Saya punya baju, saya jual nih baju koko misalkan, harganya 100.000. Silakan kalau ada yang mau jual di atas harga itu, kalau bisa dia mendapatkan pembeli, kelebihannya ambil untuk dia. Datang si A, dia mau jadi reseller, dia nggak beli barang ini misalkan. Ya, dia nggak beli barang ini. Atau justru kalau dibelinya malah lebih hebat, berarti kan dia sudah memiliki di awal. Misalkan dia nggak punya sama sekali, dijualkannya kepada orang lain 150.000. Ada yang beli, ya udah, itu keuntungan untuk dia. Karena saya mengatakan, juallah ini dengan harga 100.000, kalau kamu bisa menjual dengan harga lebih, kelebihannya untuk kamu. Maka kita sudah memiliki contoh, ternyata sudah ada pembolehan di zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Maaf agak panjang karena memang masalah ini agak rumit dan harus dipahami secara mendetail. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Ya, silakan. Ya, jadi jual beli reseller itu jatuhnya ke akad salam atau wakalah, Ustaz ya? Ya, kalau memang dia belum memilikinya di awal, maka itu sama seperti akad salam atau akad wakalah. Terserah kita nanti mau memperdalami yang mana. Tapi kalau dia sudah beli lebih dahulu, berarti kan barang sudah di tangan dia. Nah, berarti justru malah tidak ada masalah lagi. Kan yang sering dipermasalahkan kalau dia belum memiliki barang. Nah, tadi sudah kita sebutkan, imma akadnya akad salam atau akad wakalah. Ya, jadi ada pertanyaan lagi, bisa Ustaz ya? Berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi, Ustaz ya? Satu pertanyaan lagi, Ustaz ya? Ya, tergantung ini, Ustaz. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini yang terakhir, Ustaz. Masalah poin, Ustaz. Jadi, kalau kita belanja di Indomaret atau di mana itu, Ustaz, kita kalau belanja, kalau kita jadi member, kita dapat poin, Ustaz, kan? Ya. Jadi, bolehkah poin-poin itu, kan poin-poin semakin banyak kita belanja, semakin banyak dapat poin. Betul. Poin itu bisa kita belanjakan menjadi barang, kita tukar menjadi barang. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jadi ini kalau kita bahas itu sebenarnya masuk dalam bab, kalau dalam bab fikih itu ada namanya bab ju'alah. Bab ju'alah itu adalah siapa yang berhasil melakukan sesuatu
yang disyaratkan oleh seseorang pemberi syarat, maka orang yang bisa mengerjakannya akan dapat imbalan. Nah, dalam Al-Quran kita mengenal bab ju'alah ini dahulu pernah terjadi di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Ketika itu pihak istana itu kehilangan gelas emas gitu ya. Kalau mungkin teman-teman masih ingat ada kisahnya itu, ketika datang sahabat-sahabat saudara-saudaranya Nabi Yusuf, lalu pihak istana itu kehilangan bejana dari emas. Kemudian pihak istana mengatakan, siapa yang berhasil mendatangkan bejana itu maka akan saya berikan hadiah. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi saim. Siapa yang bisa mendatangkan bejana emas itu ya, saya akan berikan imbalan berupa himlu ba'ir ya, satu muatan onta makanan gitu ya. Bayangkan satu onta itu isinya makanan semua gitu. Wa ana bihi saim, saya menjaminnya. Nah, lalu didatangkanlah siapa yang berhasil mendapatkannya gitu kan. Nah, berarti gini. Jadi itu masuk dalam akad ju'alah. Siapa yang berhasil melakukan pembelian sampai taraf sekian nanti kita berikan reward. Nah, sebenarnya kan ini trik untuk bisa menarik orang lain untuk melakukan pembelian yang banyak. Nah, ketika seseorang sudah sampai pada taraf seperti itu dan dia mencapainya, maka dia berhak mendapatkan reward seperti apa yang dijanjikan oleh pihak yang memberikan poin tadi gitu ya. Tapi tentu ini harus kita lihat ya. Secara umum pembelian reward itu tidak ada masalah sebenarnya. Ya, pembelian itu tidak ada masalah kalau memang itu hanya berupa syarat dari pihak yang memberikan reward, bukan dari kedua belah pihak. Artinya begini, syarat itu memang datang dari pihak yang mengadakan reward tadi. Katakanlah siapa yang beli misalkan belanjaan satu hari itu sekali belanja misalkan 10.000, dia dapat reward 1 poin. Ya, kalau belanja 20.000 berarti 2 poin. Siapa yang nanti setiap kali pertambahan rewardnya semakin banyak bisa nanti ditukarkan kepada barang tertentu. Nah, itu tidak ada masalah. Ya, itu masuk dalam bab namanya bab ju'alah, bab memberikan imbalan kepada seseorang kalau dia berhasil melakukan sesuatu. Kalau bahasa lainnya zaman kita itu sama seperti sayembara, Ustaz. Jadi siapa yang berhasil menyelamatkan putri raja nanti akan dinikahkan dengan putri raja. Nah, itu kan seperti itu. Akhirnya apa? Dia keluarkanlah segenap kemampuan dan usaha, baik dia keluarkan uangnya, dia keluarkan tenaganya. Ketika itu dapat, maka dia berhak mendapatkan hadiah tadi karena memang itu sudah diumumkan oleh pemberi pengumuman. Nah, coba bayangkan, justru dalam masalah sayembara itu lebih goror lagi. Gorornya kenapa? Boleh jadi kita sudah keluarkan uang, kita sudah keluarkan tenaga, tapi ternyata putri raja nggak dapat. Jadi apa gunanya uang yang kita keluarkan? Justru malah tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi itu boleh, ya, karena memang boleh. Siapa yang bisa mendapatkannya, makanya nanti kita lihat-lihat. Kita orang yang sanggup ikutan reward tadi atau tidak, gitu. Kalau ternyata kita nggak sanggup belanja banyak, lalu memaksakan diri, itu kan salahnya kita, gitu. Makanya belanja saja seperti kebutuhan biasa. Manakala pembelanjaan kita sudah sampai nilai tertentu, ya dengan sendirinya kita dapat reward. Nah, makanya memang ya itu tidak ada masalah bagi pihak yang ingin melakukan reward itu supaya apa? Supaya mendorong orang melakukan jual beli. Ya sebenarnya kalau tidak setuju ya nggak usah dibeli saja gitu ya. Ya kalau memang kita khawatir tidak sampai. Tapi secara prinsipnya, secara kaidah dasarnya itu diperbolehkan. Ya karena itu sama seperti memberikan imbalan bagi orang yang berhasil melakukan sesuatu. Itu sama seperti prakteknya sayembara di zaman dahulu atau dalam bahasa fikih itu nama akadnya akad ju'alah. Kira-kira seperti itu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah hal seperti itu boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Jadi Sama-sama. akadnya jatuh ke akad ju'alah Ustaz dan tidak ada masalah Ustaz ya. Ya, ju'alah. J-U-A-L-A-H. Ya, ju'alah namanya Ustaz. Jai Ustaz ya, jai. Ya, ju'alah. Ya, ju'alah namanya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin sampai di sini saja untuk tanya jawabnya Ustaz. Sama-sama Ustaz, enggak apa-apa. Atas barakallahu fiik Ustaz atas jawaban-jawaban dari pertanyaannya dan ilmu yang bermanfaat Ustaz. Sama-sama Ustaz, sama-sama. Kita cukup dari sini Ustaz. Boleh, silakan ditutup kalau mau ditutup Ustaz. Ya Ustaz, mungkin kita tutup dulu, doa dulu Ustaz ya Ustaz bisa. Mungkin kita tutup dulu sebelum apanya, mungkin Ustaz mimpin doa Ustaz ya. Oh, saya juga yang pimpin doa. Boleh Ustaz, selagi ada Ustaz ya. Baik. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Berikan kami pemahaman tentang agama ini. Berikan kami pengertian, berikan kami ilmu tentang masalah muamalat ya Allah, agar kami bisa menjalani kehidupan kami dengan tenang.
agar kami tidak terjatuh kepada riba, agar kami tidak terjatuh pada menzalimi harta orang lain, mengambil harta orang saya tidak hak. Ya Arhamar Rahimin, bimbing kami ya Allah untuk bisa mendapatkan keridhaan darimu, untuk bisa mendapatkan harta yang halal lagi berkah, yang memberikan keselamatan serta kesejahteraan dalam kehidupan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran Ustaz. Ya, Sama mungkin sebelum ditutup kami sedikit ada informasi ini masalah Zoom-nya insya Allah kita akan tayangkan di channel Al-Quds kita, Al-Quds TV. Jadi bagi yang tidak mengikuti dari awal atau mengikuti hanya di akhir saja atau banyak yang tertinggal, bisa melihat di channel YouTube kita, di channel Al-Quds TV. Insya Allah kita tayangkan di situ. Dan juga masalah PPT apa segala macamnya bisa dilihat juga di Al-Quds TV-nya, di channel Al-Quds TV di YouTube Al-Quds TV. Kemudian sedikit terakhir kita informasi wakaf, insya Allah kita sekolah Islam Al-Quds akan mendirikan sekolah dan membangun masjid di lahan yang sudah kita bebaskan insya Allah. Hanya saja kita masih terkendala dana, masih banyak yang kurang, jadi kita membuka donasi wakaf bagi para peserta hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau ingin berwakaf dipersilakan menghubungi admin atau melihat dari iklan wakaf yang ditayangkan tadi, atau kalau misalnya terlewat boleh menghubungi admin. Insya Allah kita akan terbuka selalu. Insya Allah kita akan membuka wakaf untuk membangun rumah Allah ataupun membangun sekolah Al-Quran. Dan lokasinya insya Allah di Samarinda, di Jalan Abdullah Syahrani, tepatnya di Polder. Sekian, terima kasih. Saya selaku MC meminta maaf atas salah dan kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita tutup ya Ustaz ya. Ya, boleh Zoom ya. Informasi tadi, kalau ingin melihat PPT yang dibagikan Ustaz tadi mungkin bisa melihat di channel YouTube ya, channel YouTube Al-Quds TV.